Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasim Abdul Hamid dari kelas MP 005. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, program studi administrasi publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan capstone project saya sebagai syarat lulusan program studi independen PT Microsoft Indonesia. Saya mengambil tema di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini di bawah naungan Mari Belajar. Nah, apa itu Mari Belajar? Mari Belajar adalah sebuah startup di bidang pendidikan. Mari Belajar fokus pada bidang pendidikan berbasis teknologi informasi, khususnya teknologi Microsoft. Baru-baru ini, Microsoft akan mengembangkan platform solusi pendidikan dan pelatihan jarak jauh berbasis Microsoft 365. Di antaranya dapat mengakomodir semua proses mulai dari registrasi, pelaksanaan, evaluasi, serta sertifikasi. Selanjutnya, isi acara dari Mari Belajar ini akan mempersembahkan leadership training. Future leader will make big change. Pandemi COVID-19 membuat perubahan besar dalam hal sosial budaya, yaitu kita tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Maka diperlukan adaptasi mahasiswa guna menyikapi banyaknya tugas, khususnya mengelola jalannya organisasi secara online. Mari Belajar leadership training ini memberikan rekomendasi solusi agar mahasiswa tetap produktif dan dapat menerapkan manajemen waktu walaupun dalam keterbatasan, yang bertujuan kita dapat memulai memimpin itu dari diri sendiri, kemudian memimpin orang lain dalam naungan organisasi. Selanjutnya, tools yang akan saya gunakan dalam Microsoft 365 ini. Pertama, ada Microsoft Forms yang berguna untuk memulai para peserta mengisi form, dan akan di akhir acara akan diminta feedback dari Microsoft Form ini. Selanjutnya ada Power Automate. Mungkin teman-teman agak asing dengan Power Automate ini. Power Automate ini merupakan bagian dari Microsoft Power Platform yang bertugas memberikan solusi custom dengan pendekatan yang low code development untuk produktivitas organisasi berbasis Microsoft 365. Jadi tidak banyak codingnya. Dan Power Automate ini berfungsi untuk mengotomatisasi suatu proses. Lalu ada OneDrive untuk menyimpan berbagai data. Di antaranya hasil otomatisasi dari Power Automate tadi. Ada Microsoft Excel untuk mengolah data, ada Microsoft Word yang gunanya membantu membuat sertifikasi dengan fitur merge nanti yang akan diolah oleh PowerPoint. Selanjutnya Outlook ini tidak hanya berkirim email, nanti ada untuk mengelola kalender dan melacak tugas. Dan ada Microsoft Stream yang berguna sebagai layanan untuk berbagi video, yang mana nanti kita dapat menonton kembali setelah acara itu selesai dan kita unggah. Kemudian ada alur pelaksanaan kegiatan yang dirancang dalam Microsoft 365 ini. Pertama, ada Microsoft Form registrasi dan form feedback yang menggunakan Microsoft Form. Dua, menyusun flow otomatisasi pada Power Automate yang berisi input data, registrasi dalam Excel, pengiriman email konfirmasi, dan jadwal kegiatan pada Outlook. Tiga, membuat sertifikasi peserta pada Power Automate dengan bantuan Mailmerge. Keempat, menyusun flow otomatisasi pada Power Automate yang berisi input data feedback dalam Excel, pengiriman email sertifikat kepada peserta dalam Outlook. Selanjutnya dan terakhir adalah visualisasi feedback peserta terhadap acara menggunakan Excel yang berupa table dan chart. Selanjutnya saya akan menjabarkan dari proses yang pertama, yaitu membuat form registrasi dan form feedback menggunakan Microsoft Form. Dalam Microsoft Form ini saya membuat dua, yaitu ada Mari Belajar Leadership Training Registration dan ada feedback Mari Belajar Leadership Training. Ya, selanjutnya saya akan
mencoba memperlihatkan dari bagaimana kita membuat form ini. Ya, di sini ada mari belajar registration training. Seperti biasa, nomor lengkap, instansi, email, nomor telepon, kota asal, dan pernah mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan sebelumnya atau tidak, dan dari mana mengikuti program ini. Lalu yang kedua ada form feedback dari mari belajar leadership training, nama, email, dan selanjutnya diisi dengan rating. Pertama dari bintang dulu, dari kepuasan kelangsungan acara. Selanjutnya ada dari skala 1-10, dari seberapa besar penguasaan materi pembicara, lalu seberapa besar pembicara memberikan kesempatan untuk berdiskusi, bagaimana profesionalitas panitia dalam penyelenggaraan acara, dan apakah kamu berkenan mengikuti program mari belajar ini. Oke. Nah, sebelum kita menyebarluaskan dari form registrasi ini untuk pendaftaran, sebaiknya kita masuk dulu ke step selanjutnya, yaitu menyusun flow registrasi. Nah, dari menyusun flow registrasi ini kita menggunakan Power Automate yang berisi input data registrasi dalam Excel, pengiriman email, konfirmasi, dan jadwal kegiatan pada Outlook. Ya, ini gambarannya seperti kita sudah mengatur alurnya, lalu masuk secara otomatis setelah input data dari peserta, dan akan ada pengiriman email konfirmasi yang di dalamnya berisi kalender pelaksanaan juga. Mari kita lihat. Oke, dari flow-nya saya sudah membuat sebelumnya. Lalu di sini ya, edit. Pertama kita buat triggernya dulu, ada when your new response is submitted, lalu tambahkan action get response detail, action lagi untuk kita memasukkan data otomatis yang telah diinput oleh peserta ke dalam Excel sesuai dengan dari form yang tadi. Lalu ada get file content, get file metadata dari yang kalender, dan ada send email otomatis. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari ini adalah email yang telah masuk pada peserta yang telah submit, dan ini otomatis ya. Dan ini adalah data dari peserta yang sudah masuk. Oke. Selanjutnya ada membuat sertifikasi. Inilah contoh sertifikasi yang telah dibuat secara otomatis. Oke, kita akan melihat cara membuatnya secara singkat. Pertama kita masuk ke Word. Di Word masuk ke select use komunitas, udah ke ini registration. Oke, open. Oke, insert nama lengkap. Ya, ini sudah kita bisa diedit juga, dan edit manual. Black, lalu kita view, find, ya, seperti ini. Lalu tinggal di save aja. Karena saya sudah save, saya akan memakai data yang sudah ada saja. Kita masuk ke PowerPoint. Kita masukkan new slide, outline. Ini masukkan data yang tadi saya memberinya data nama ya. Dan akan masuk secara otomatis. Itu terus kita masuk ke ya, selanjutnya kita masukkan template yang sudah kita buat. Oke, copy,
sini. Ya, sesuaikan aja. Sudah, kita close aja dan ya, tinggal kita sesuaikan. Lalu kita masuk ke export, file type, masuk ke PNG, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, oke, kita kembali lagi. Nah, setelah sertifikasi dibuat, kita akan membuat flow dari pengiriman sertifikasi. Nah, flow ini akan berisi input dari data feedback dalam Excel, pengiriman email sertifikasi kepada peserta Outlook. Ya, ini setelah kita mendapatkan data dari feedback peserta, kita pula akan mengirimkan email secara otomatis yang di dalamnya berisi sertifikasi. Oke, mari kita lihat. Kembali ke my flow, ini ada di feedback certification. Kita lihat. Ya, ini sama seperti tadi, yang berbeda dari sumbernya dari yang form feedback, ada row into table sama ya, dan nanti setelah pengiriman, setelah masuk itu kita kembangkan seperti ini. Iya, seperti ini email yang akan masuk kepada peserta setelah memasukkan form feedback. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada yang terakhir, yaitu visualisasi feedback. Visualisasi feedback ini adalah hasil dari rekapan data-data dari peserta. Ini sama seperti yang tadi, ada nama, email, bagaimana puasan, dan ada average atau rata-ratanya. Terus ada dalam chat juga. Oke, kita bisa lihat itu masuk di Excel. Yang tadi ada data dan kita bisa mengolah banyak juga. Lalu dan seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang Mari Belajar ini, platform yang memudahkan khususnya dari Microsoft itu sendiri untuk memudahkan pekerjaan kita mengelola suatu acara dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.